Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obat Pertanian, channel yang membahas mengenai dunia pertanian, baik itu pestisida, herbisida, fungisida, dan dunia peternakan. Nah, pada kesempatan hari ini ya, Sobat Petani, saya berada di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Nah, pada saat ini saya sedang meninjau atau di lokasi tanaman padi hibrida Mapan 05 ini dengan teknik dan budidaya yang diaplikasikan oleh petani daerah Tulang Bawang ini, sehingga padinya tumbuh sehat serta anakannya banyak dan bulir padinya berisi sampai penuh. Nah, padi Mapan 05 ini merupakan padi yang bisa ditanam baik itu di dataran irigasi maupun daerah rawa. Nah, saat ini kondisi tanaman padi hibrida 05 ini berada di daerah rawa. Nah, ini dia ya, Sobat Petani. Nanti kita akan tanya-tanya kepada seseorang yang baru pertama kali menanam padi hibrida Mapan 05, apa sih kelebihan dan bagaimana teknik budidayanya. Mari kita simak, tetapi sebelum itu silahkan intro dulu. Nah, kembali lagi bersama saya Aryadi di channel Obat Pertanian. Nah, pada hari ini saya juga mendatangkan petaninya ya, Sobat Petani, yang menanam padi Mapan 05 ini. Beliau baru sekali menanam padi ini dan untuk hasilnya kita tanya-tanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, pada kesempatan hari ini ya, Pak Rasino, ini kemarin bibitnya habis berapa, Pak? Habis 5 kilo. Habis 5 kilo. Nah, 5 kilo itu cukup ya, Pak, untuk luasan 1 hektar ini? Alhamdulillah cukup. Nah, untuk teknik penguritannya, Pak, bagaimana kemarin ceritakan supaya petani-petani di Indonesia ini tahu teknik penguritan dengan bibit 5 kilo ini itu cukup untuk luasan yaitu 1 hektar ini. Kita kalau bikin uritan tuh yang lebar, harus nyebarnya agak jarang. Minimnya itu ukuran 1 hektar ya separohnya lah gitu kan. Ukuran. Nah, ini ya, Pak ya. Untuk ukurannya, Pak, seumpamanya lebarnya itu 10 meter dikali berapa, Pak, untuk uritannya? Ukurannya itu 15 meter sampai ke 10 meter. Jadi 15 meternya itu panjangnya. Iya. Terus 10 meter. Bukanya 10 meter. Nah, itu cukup ya, Pak, untuk 1 hektar? Alhamdulillah cukup. Nah, untuk pengendalian, Pak, untuk pengendalian rumput, Bapak menggunakan herbisida ya? Iya. Nah, herbisida apapun apa Bapak mengkhususkan untuk herbisida yang Bapak rekomendasikan supaya petani-petani yang ada di Indonesia ini tahu bahwasanya herbisida untuk tanaman atau daerah rawa ini yang cocok bagaimana. Nah, ini dia pengalaman Bapak. Bapak ini bagaimana, Pak? Ya, kalau pengalaman saya itu rata-rata pakai serendi, pakai nugras itu rata-rata. Kalau 1 hektar itu minimnya itu sampai 7, nugrasnya itu sampai 2, itu kan lihat rumput-rumputnya itulah. Berarti untuk aplikasinya, Pak ya, serendinya berapa, Pak? Serendinya kalau 1 tank? 1 tank 1 biasanya kan. 1 tank 1. Terus ya. Untuk nugrasnya 2 tutup. Untuk nugrasnya 2 tutup. Nah,
Jadi begini Bapak petani di Indonesia, jadi untuk pengaplikasian pengendalian gulma, bahwasanya Bapak ini menggunakan yaitu herbisida dengan merek dagang yaitu Sirendi dengan 7 bungkus untuk 1 hektar dan ditambah dengan Nugras. Untuk dosis dan konsentrasinya atau dosis pemakaiannya yaitu 1 bungkus Sirendi di plus 1 tutup Nugras untuk 1 tangki 20 liter ya Pak ya? Iya, ya. Seperti itu. Nah itu untuk pengendalian gulma di daerah rawa ini. Nah apakah Bapak dengan menggunakan produk Sirendi dan Nugras ini Bapak puas dengan hasil Bapak kemarin? Matun nggak Pak? Alhamdulillah ya matun, cuman kan nggak seberapa gitu. Nah ini dia ya untuk petani-petani di seluruh Indonesia, bahwasanya penggunaan Sirendi dan Nugras sangat efektif untuk pengendalian gulma, tetapi itu tidak 100%. Yang 100% hanya milik yang di atas seperti itu ya, sobat-sobat pertanian. Nah untuk pengendalian hama Pak atau insektisida, biasanya Bapak memakai obat apa aja Pak? Yang pertama itu rata-rata saya pakai Maxima ya kan. Yang kedua itu campurannya kan takut menyegah bercak-bercak daun itu pakai Blast. Yang ketiga itu pakai apa namanya itu ya, Skor Padi. Ya ada segitu aplikasi yang pertama itu Pak. Oh aplikasi yang pertama Pak ya. Berarti aplikasi pertama insek plus fungi plus nutrisi Pak ya. Yang intinya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi serta mencegah terjadinya serangan hama serta penyakit pada tanaman Bapak Rasino ini yang berada di Kabupaten Tulang Bawang. Seperti itu. Itu penyemprotannya kalau boleh tahu Pak, itu dari awal sampai akhir itu berapa kali Pak? Kurang lebih sampai 8 kali. 8 kali ya Pak ya? Dengan 8 kali itu apakah Bapak menggunakan rotasi rotasi obat, atau seumpamanya Bapak menggunakan Blast dan Maxima terus besoknya ganti lagi apa gimana Pak? Besoknya ganti-ganti lagi Pak. Ganti-ganti lagi ya Pak ya? Nah untuk obatnya apa saja Pak? Bisa disebutkan dan nanti bisa petani-petani yang ada di Indonesia ini tahu dan bisa mencari obat di kios-kios pertanian terdekat sehingga menghasilkan padi yang berkualitas seperti Bapak Rasino ini yang berada di Tulang Bawang. Coba Bapak ingat-ingat apa yang pernah Bapak aplikasikan insek dan funginya. Ya rata-rata saya yang kedua itu pakai itu, yang ketiga ini pakai Inari, Pitro, Tuntas itu kan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga pakai Azomop. Pakai apa lagi ya? Pakai apa lagi Pak? Azomop, Maxima kan sampai 2 kali itu kan. Pakai Tuntas juga sampai 2 kali aplikasi itu kan. Bapak menggunakan Cakrawala? Menggunakan Pak Cakrawala itu. Ya berarti yang intinya untuk budidaya ini, budidaya padi mapan ini, intinya yaitu pengendalian OPT itu sebaiknya dilakukan sebelum ada serangan dan sebelum ada serangan hama dan penyakit ya Pak ya. Seperti itu Pak ya. Setelah pengendalian OPT, Bapak Rasino ini untuk pemupuannya di usia berapa hari di waktu di persemen Pak? Itu di umuran seminggu Pak. Seminggu ya? Iya. Nah untuk dosis atau berapa kilo Pak untuk pemupuannya? 5 kilo Pak. Untuk pemupuan selanjutnya Bapak Rasino ini menggunakan pupuk apa saja Pak? Yang pertama saya pakai Urea, yang kedua pakai SP36 Pak, umuran 1 minggu. Itu
ureanya berapa, SP36-nya berapa, Pak? Ureanya 2 sak, Pak. SP36-nya 1 sak. Itu untuk 1 minggu. 1 minggu. Nah, selanjutnya? Selanjutnya yang umuran 20 hari, Pak. Orenya 1 sak, SP36-nya 1 sak, Ponskannya 1 sak. Nah, untuk pemupukan ketiga? Pupukan ketiga Poska semuanya, Pak. Poska semuanya? Ponska, Pak, semuanya itu. Ya, jadi dalam luasan 1 hektar ini membutuhkan pupuk yaitu 450 kilo. Iya. Seperti itu ya, Pak ya? Iya. Dengan yang disebutkan Bapak Rasino ini dengan komposisi urea, SP36 dan Poska, sehingga nutrisi tanaman yang dibutuhkan padi mapan ini dapat tercukupi sehingga dapat tumbuh sehat serta bulir dapat terisi penuh, seperti itu. Iya, Pak. Nah, selanjutnya ini untuk penyemprotannya apakah masih disemprot, Pak? Untuk usia seperti ini bahwasanya padi ini sudah mengkuning ya. Iya, Pak. Itu apakah akan diaplikasikan pestisida lagi, Pak? Iya, benar, mau saya semprot 1 kali lagi, Pak. Pakai Azomop dengan obatnya itu Maxima, Pak. Nah, jadi ini mau diaplikasikan sekali lagi dengan fungisida dan insektisida seperti itu, Pak ya. Ya. Nutrisinya nggak ditambah, Pak? Enggak, Pak, karena udah mulai menguning, Pak. Tinggal mengisi ini bawahnya aja, Pak. Oh, seperti itu ya. Ya. Jadi Bapak ini untuk penyemprotan terakhir nanti menggunakan fungisida dan insektisida itu di padi yang sudah menguning ini, tujuannya yaitu untuk pengisian bulir sampai pangkal ini. Nah, jadi Bapak ini baru sekali ya, Pak ya, untuk penanaman padi mapan ini, Pak ya? Iya, Pak, benar, baru sekali. Nah, jadi seperti itu ya sobat-sobat petani, bahwasanya Bapak Rasino ini baru sekali menanam padi hibrida mapan 05 ini, dan alhamdulillahnya padi hibrida 05 ini dapat tumbuh sehat dan terbebas dari hama dan penyakit. Nah, terima kasih banyak ya, Pak, kepada Bapak Rasino yang sudah berbagi kepada petani-petani di seluruh Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa dicontoh untuk petani-petani di seluruh Indonesia agar pertanian Indonesia tetap berkembang dan maju. Terima kasih banyak Bapak Rasino ya. Nah, itu tadi bincang-bincang kita ya sobat petani mengenai teknik budidaya yang dilakukan oleh Bapak Rasino ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Yang baru menemukan channel ini silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.